Lars menatap pintu kamar mandi dapur yang digunakan Lita untuk melakukan pengetesan. Sudah 10 menit Lars tunggu, bahkan makanan yang Lita masak sebelumnya pun sudah tertata rapi di meja makan, tapi sang empunya masih juga belum menampakkan batang hidungnya. Membuat Lars khawatir jika terjadi sesuatu di dalam kamar mandi itu karena terasa hening tanpa suara sedikit pun. Akhirnya Lars memutuskan untuk mengetuk pintu kamar mandinya. "Ta, kamu baik-baik aja kan di dalam? Apa terjadi sesuatu?" Lars menunggu dengan raut khawatir di depan pintu kamar mandi itu. Tapi tetap tidak ada jawaban, membuat Lars berniat untuk mendobrak pintu kamar mandi dan melihat keadaan Lita jika saja gagang pintunya tidak diputar lebih dahulu. Perlahan pintu kamar mandi itu terbuka. Lars memegang pundak Lita dan dengan tatapan khawatir, pria itu bertanya kembali karena Lita keluar dari kamar mandi dengan mulut yang bungkam dan kepala yang tertunduk dengan tangan meremas benda tes kehamilan tersebut. "Ada apa? Kenapa kamu diam saja?" tanya Lars lagi. Dan dengan tangan bergetar, Lita menyerahkan tes pack yang sedari tadi digenggamnya ke arah Lars. Sang suami yang melihat reaksi istrinya yang seperti terkejut itu jadi ikut berdebar menerima tes packnya, meskipun dia sudah tahu jika isinya itu sudah pasti positif karena dokter sendiri yang berbicara. Tapi karena reaksi Lita yang seperti itu, dia jadi meragukan perkataan dokter kemarin. "Lita, kenapa seperti itu ya reaksinya? Apa jangan-jangan hasil tes packnya negatif? Tapi masa dokter itu berkata bohong sih padaku kemarin?" Batin Lars kebingungan. Dan saat mata Lars melihat ke arah alat tes kehamilan yang menampilkan 2 garis merah. Hasilnya positif, tapi kenapa Lita bereaksi seperti itu? "Ta, ini 2 garis merah, kamu positif hamil sayang," ujar Lars, membuat Lita mengangkat kepalanya yang sebelumnya tertunduk. "Kakak Lars, ini tidak mimpi kan? Aku sungguhan hamil. Ada adik bayi di dalam perutku," tanya gadis itu dengan nada bergetar seraya tangannya terulur untuk memegangi perutnya. Lars gemas melihat mata Lita yang berkaca-kaca dengan ekspresi terkejutnya yang terlihat lucu, tapi di sisi lain dia tidak tega juga melihatnya. Lita sangat terkejut sampai-sampai matanya berkaca-kaca begitu. Maka Lars pun membawa tubuh Lita untuk masuk ke dalam pelukannya. "Bukan mimpi sayangku. Ini nyata, kamu kenapa mau nangis begitu?" "Ini kan kabar bahagia, harusnya kamu senang," ujar Lars dengan mengusap pucuk kepala Lita. "Aku tidak sedih. Aku mau menangis karena tidak percaya ada bayi kecil di dalam perutku, Kak." "Dan kenapa kamu terlihat santai saja? Tidak terkejut saat aku memberikan tes pack itu? Jangan bilang kalau kamu sudah tahu semuanya dari awal," tanya Lita menyelidiki dengan menatap sang suami. Lars tersenyum tanpa dosa lalu berkata, "Sebenarnya aku sudah tahu dari kemarin saat kamu diperiksa dokter. Dokter sendiri yang mengatakannya padaku, tapi karena keadaan kamu sedang tidak baik-baik saja, jadi aku memutuskan untuk menunda memberitahu kamu mengenai hal ini," ujar Lars, membuat Lita mendengus kesal. "Kenapa tidak bilang saja sih, Kak? Kalau kamu terus merahasiakannya dan tidak memberitahu aku, bagaimana jika aku melakukan sesuatu yang bisa membahayakan anakku?" tanya Lita, membuat Lars berkata maaf pada gadis itu. "Maaf, maka dari itu aku langsung memutuskan memberitahu kamu lewat tes pack itu karena sejujurnya aku agak kurang percaya dengan dokter yang kemarin itu karena dia bukan dokter spesialis kandungan. Nah, setelah melihat hasil tes pack kamu kan sekarang semuanya sudah jelas, aku akan menjaga kamu dan juga bayi kita untuk kedepannya," ujar Lars seraya tersenyum. "Jadi sebelumnya kamu tidak terlalu percaya pada dokter itu makanya kamu belum memberitahu aku?" "Ya, itu salah satu alasannya. Alasan lainnya karena kamu terlihat banyak pikiran kemarin dan aku tidak mau membuat kamu semakin banyak pikiran karena masalah kehamilan ini. Tapi untungnya setelah berbicara dengan Buna dan mendapat nasihatnya, aku jadi mengubah pemikiranku.
Setidaknya jika kamu tahu keadaan kamu yang tengah hamil itu, kamu jadi bisa berhati-hati juga. Lita mengangguk, untung saja aku tahu kabar ini lebih awal. Jika tidak, mungkin balapan nanti malam akan terima hehe. Lars terperangah mendengar jawaban dari istrinya itu, kamu belum izin sama aku, Lita. Ih, kan aku mau izin tadinya. Aku masak dan mau bawain Kak Lars makan siang tuh sekalian buat izin juga, tapi karena Kak Lars malah pulang cepat dan berakhir ngasih aku tes pack ini, jadinya enggak jadi aku izin, ujar Lita, membuat Lars tersenyum paksa. Sebenarnya Lars tidak masalah dengan hobi Lita yang balapan seperti itu, asalkan gadisnya tidak terluka selama melakukan hobinya dan juga tidak ada penonton laki-laki yang menatap istrinya itu dengan tatapan kagum. Lars tidak suka, jujur saja, karena kebanyakan penonton lelaki itu secara terang-terangan menampilkan ketertarikannya pada Lita. Ini Lars lihat sendiri saat dia berpura-pura idiot dan membuntuti Lita yang balapan diam-diam tanpa memberitahunya, dan juga tidak sedikit dari mereka yang berwajah lumayan. Kan Lars agak ketar-ketir meskipun lelaki lain itu telah kalah telak darinya sekarang karena Lita sudah menjadi miliknya sepenuhnya, bonus dengan bayi yang tengah dikandung oleh Litanya. Bagus deh. Semoga saja nanti kamu ngidamnya enggak minta buat ikut balapan, celetuk Lars pelan, membuat Lita menoleh cepat ke arahnya dengan tersenyum ganjil. Itu ide ngidam yang bagus Kak. Tapi bukan aku yang balapan. Nanti aku minta Kak Lars yang balapan, tapi pakai si Kitty, motor kesayanganku itu, ujar Lita dengan tersenyum riang, namun Lars melotot terkejut mendengar permintaannya. Ya Allah jangan aneh-aneh deh. Aku mana bisa naik motor kayak kamu gitu, kalau cuma naik motor biasa sih aku bisa. Ya kalau gitu belajar Kak, belajar sama Alaska. Sebentar lagi kalian akan jadi sepupuan juga karena kakakku Siska akan menikah dengannya, dengan tersenyum Lita berkata seperti itu. Kamu sudah menerima Siska sebagai kakak kamu Lita? Kamu sudah terima fakta itu? Tanya Lars dengan hati-hati. Lita mengernyit bingung mendengar pertanyaan itu, kenapa kamu bertanya seperti itu Kak? Lagi pula alasan apa aku harus tidak menerima Siska sebagai kakakku? Dia gadis yang baik meskipun awal pertemuan kita tidak terlalu bagus, tapi aku tahu hatinya tulus dan mungkin di sini malah aku yang berpikir jika Siska tidak akan mau menerimaku sebagai adiknya. Bagaimanapun selama ini dia hidup sebagai anak tunggal, sangat disayang oleh kedua orang tua yang merawatnya dan saat tahu fakta ini, entah apa yang akan Siska lakukan nantinya. Bagaimana? Kamu sudah menemukan Siska? Tania bangkit dari duduknya saat melihat sang suami yang baru saja datang dari arah luar. Langsung saja wanita itu melayangkan pertanyaan kepada sang suami. Ruslan menghela napas berat, maafkan aku sayang, sampai saat ini aku masih belum menemukan Siska. Ponselnya mati dan sulit untuk melacak keberadaannya sekarang. Mendengar itu membuat Tania kembali menangis. Mama tidak tahu keadaan Siska seperti apa sekarang, Mama beneran khawatir sekarang Pak. Papa sih pakai jujur segala soal itu, Mama tidak masalah jika Papa jujur hanya kepada Mama, tapi tidak dengan Siska. Dia telah kita besarkan dari kecil yang otomatis dia telah terbiasa dengan kita yang sebagai orang tuanya dan saat kamu bilang kalau dia bukan anak kita, hatinya pasti sangat hancur. Bukan hanya hati Siska, tapi hati Mama pun juga hancur mendengarnya. Ruslan menghela napas mendengar itu, maaf Ma, Papa akui Papa memang salah. Tidak seharusnya Papa berkata seperti itu. Papa akan menghubungi Alaska, siapa tahu dia tahu keberadaan Siska di mana. Siska selalu bersama Alaska kan akhir-akhir ini. Ujar Ruslan yang mendapat anggukan dari sang istri. Sementara itu, Alaska yang berada di markasnya dengan teman-temannya itu langsung melihat ponselnya saat benda tersebut berbunyi. Dia berharap jika yang menelepon itu adalah Siska karena sudah hampir semalaman ini dia gusar memikirkan perkataan gadis itu sebelumnya saat di taman kemarin.
Namun harapannya pupus saat melihat yang menelepon ternyata adalah ayah dari Siska dan bukannya gadis itu. Tunggu dulu, kenapa Pak Ruslan malah meneleponnya? Ada apa ini sebenarnya? Alaska bertanya-tanya dalam hati, namun kemudian lelaki itu mengangkat panggilan teleponnya karena penasaran. Aska, apakah Siska ada bersama kamu? Om dari semalam telah mencarinya namun tidak ketemu juga. Om berpikir jika dia bersama dengan kamu dari malam, apakah dia ada bersama kamu Aska? Jantung Alaska berdetak kencang saat mendengar itu. Maaf Om, tapi Siska memang bersamaku kemarin, hanya saja dia langsung pulang dan tidak mengabari aku lagi. Dan sekarang dia tidak sedang bersamaku, jadi aku tidak tahu di mana Siska berada, ujar Alaska, membuat helaan napas di seberang telepon sana terdengar. Maaf sekali lagi Om, memangnya Siska kemana? Apakah dia tidak ada di rumah? Tanya Alaska dengan nada khawatir, entah kenapa mendengar Papa Siska yang bertanya saat anaknya itu membuat perasaan Alaska ikut khawatir. Benar, kemarin Siska pergi begitu saja. Ini semua kesalahan Om yang berkata seperti itu padanya. Aska, apakah Om bisa meminta sesuatu padamu? Om mau meminta apa? Tanya Alaska dengan kerutan bingung di dahinya. Tolong bantu Om mencari Siska. Mamanya dari kemarin menangis karena Siska tidak kembali pulang. Om benar-benar meminta bantuan kamu Aska. Tentu Om, Aska akan bantu carikan. Om jangan khawatir, Aska akan membawa Siska kembali pada Om dan Tante, ujar lelaki itu dengan nada yakin dan itu menjadi penutup panggilan teleponnya. Setelahnya, langsung saja Alaska mengambil jaket miliknya dan berniat pergi dari markas itu, tapi Gita yang melihatnya langsung menahan tangan lelaki itu. Lu mau kemana Aska? Sebelaknya udah datang malah mau pergi, ada urusan apa sih? Tanya Gita sambil tangan sebelahnya memegang mangkuk berisikan seblak miliknya sendiri. Gua harus pergi, kasih ke Raven aja seblak gua. Itu bocah kan doyan seblak, makan 2 porsi nggak akan buat dia kekenyangan, ujar Alaska seraya berjalan, namun rupanya Gita yang masih penasaran melihat raut wajah panik Alaska itu memutuskan untuk mengikuti sang ketua hingga Alaska naik di atas motornya. Kemana? Apakah sangat penting? Kamu terlihat cemas dan khawatir sekali, ujar Gita lagi, membuat Alaska menghela napas berat. Mencari Siska, papanya tadi meneleponku. Dia bilang jika Siska pergi dari rumah dan mengira jika Siska ada bersamaku. Aku harus menemukannya Gita, kasihan Tante Tania pasti sangat khawatir padanya, ujar Alaska yang lantas langsung memakai helmnya dan menjalankan motor miliknya itu. Meninggalkan Gita yang melongo melihat kelakuan Alaska, lalu senyum tipis tersungging di wajahnya, sepertinya hati Alaska mulai luluh. Dia khawatir pada Siska sebenarnya bukan khawatir pada keadaan Mama Siska. Siska menatap pada ponselnya yang baru saja dia matikan setelah ratusan panggilan telepon dari kedua orang tuanya tidak dia jawab. Di sebuah taman bermain di mana banyak anak-anak kecil yang berlarian dan tertawa dengan gembira adalah tempat yang cocok untuk Siska menenangkan pikirannya. Semalam dia tidak kembali ke rumah dan menginap di sebuah hotel, dan semalaman itu pula dia menangis mengingat perkataan sang ayah angkat yang masih saja terngiang di kepalanya, hingga saat ia berada di taman sekarang wajahnya terlihat bengkak dengan mata yang sembab. Kenapa mereka terus meneleponku? Tidak seharusnya. Tidak seharusnya mereka meneleponku seperti ini, mereka bukan orang tua kandungku tapi kenapa mereka sangat mencemaskanku, gumam Siska dengan terkekeh hambar. Gadis itu kemudian bangkit dari duduknya, berjalan menuju mobil miliknya yang terparkir. Masuk lalu menjalankan mobil itu menuju sebuah tempat. Kantor polisi, dia akan datang menemui Laksmi untuk meminta penjelasan wanita paruh baya itu, bagaimanapun juga dia tidak bisa hanya mendengar dari sebelah pihak saja. Maka disinilah Siska berada, di hadapan Laksmi yang terlihat terkejut dengan kedatangannya. Non Siska. Mendengar itu, Siska menyunggingkan senyum tipis, halo Bi Laksmi,
Oh, atau harus ku sebut ibu? Kerutan di kening Laksmi terlihat jelas. Wanita parubaya itu menatap tidak mengerti pada Siska yang berkata seperti itu padanya. Non, apa yang Non katakan? Kenapa Non memanggil saya seperti itu dan lagi apa yang Non lakukan di sini? Apakah Bapak dan Ibu Non tahu jika Non datang ke sini? Mendengar perkataan Laksmi yang seperti orang tidak tahu apapun itu sontak membuat Siska tertawa sinis. Tidak berselang lama, raut wajah gadis itu berubah datar dengan tangan yang terlipat di depan meja yang menjadi pemisah antara dia dengan Laksmi. Kenapa kamu masih terus berpura-pura? Aku sudah tahu semuanya, Ibu Laksmi. Kamu. Siska menarik napas berat sebelum melanjutkan ucapannya, kamu adalah ibu kandungku kan? Kamu berada di sel ini karena kesalahan yang kamu buat, benar kan? Mata Laksmi membola mendengar hal itu. Nona, maaf sepertinya Anda salah paham di sini. Saya bukanlah ibu kandung Anda dan Anda juga bukanlah anak kandung saya, Nona. Jangan mengelak. Papa Ruslan sendiri yang mengatakannya padaku jika aku bukanlah anaknya. Aku adalah anak kamu yang kamu berikan pada Mama Tania. Laksmi menggelengkan kepalanya, itu tidak benar, maksudnya itu memang benar tapi tidak semuanya. Saya memang memberikan kamu pada Pak Ruslan untuk Nona Tania, tapi kamu bukanlah anak saya, Nona, karena sebelumnya saya telah menukar anak saya dengan kamu. Itulah sebabnya saya berada di kantor polisi ini sekarang, ujar Laksmi, membuat Siska bingung. Maksudnya bagaimana? Tanya Siska. Kamu adalah anak dari Tuan Gunawan yang telah saya tukar. Saya melakukan itu karena ingin hidup anak saya terjamin, karena saat itu saya kesulitan biaya. Papa kamu memang berkata jujur saat bilang jika kamu adalah anak saya, karena dia tidak tahu yang sebenarnya jika saya sebelumnya telah menukar anak saya sendiri. Tenggorokan Siska rasanya tercekat mendengar itu. Belum habis dia menerima fakta jika dia bukanlah anak dari Ruslan dan Tania, sekarang fakta baru kembali terungkap. Lalu, siapa orang tua kandungku yang sebenarnya, Bi Laksmi? Kenapa Anda bisa setega itu melakukan tindakan jahat? Laksmi menunduk merasa bersalah. Maafkan saya, Nona. Saya tidak berpikir jernih saat itu. Kebahagiaan putri saya adalah yang terpenting hingga saya berbuat egois seperti itu. Dan ibu kandung kamu, sebenarnya dia telah meninggal dunia saat baru melahirkan kamu. Bagaimana dengan ayahku? Siapa dia? Tuan Gunawan, yang juga ayah dari Lalita, istri dari sepupu Anda, Nona Siska.